warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di channel saya ini. Kali ini saya akan mencoba berbagi tips untuk mengatasi masalah mesin cuci, diantaranya yaitu mesin cuci yang airnya mengalir terus atau rembes, dan yang kedua yaitu mesin cuci yang airnya keluarnya tidak lancar seperti terhambat. Tips ini berlaku untuk mesin cuci dengan dua tabung seperti yang saya gunakan ini, yaitu satu tabung untuk mencuci dan satu tabung lagi untuk mengeringkan. Kebetulan mesin cuci yang saya gunakan ini airnya sudah tidak lancar ya, jadi kalau saya coba membuang air untuk setelah mencuci itu biasanya agak lama padahal harusnya kan cepet ya, ini keluarnya tuh lama banget gitu. Jadi masalah di pembuangan air ini kalau saya buang satu gayung aja itu bisa beberapa menit baru selesai, apalagi kalau nyuci banyak ya lama banget gitu. Nah itu jadi kemungkinan ada masalah di saluran pembuangannya. Oke, mari kita langsung saja membersihkan mesin cuci ini. Pertama-tama siapkan obeng, lalu kita buka dulu bagian pemutar untuk cuciannya ini ya. Sebaiknya kita menggunakan obeng minus yang agak besar ya, jadi supaya mudah untuk membukanya. Jika sudah terbuka, kita simpan baik-baik murnya ya. Ini ada untuk sandaran murnya, itu jangan sampai hilang. Jadi nanti kalau hilang mungkin fungsinya jadi kurang bagus ya. Kemudian kita buka pemutar cucian ini, kita cukup angkat ya. Nah begini caranya. Nah tuh kelihatan deh, kotor banget. Ternyata di dalamnya itu udah berkerak ya. Ini mungkin karena kotoran dari cucian kita, terus dari airnya juga kan kadang air itu ada kotorannya, ada seperti lumut-lumut yang biasanya ada di air ya, kan kebetulan aku pakai pump jadi ada lumutnya kadang gitu. Tuangkan sedikit air agar mudah untuk membersihkan. Lalu kita siapkan sabut atau busa spons untuk membersihkan di bagian ini. Nah cukup kita usap begini ya, tuh bersihkan. Jadi gampang ya kalau pakai spons atau busa, itu tinggal dikasih air sedikit, kita lap. Nah itu dia akan dengan mudah bersih, semua kotorannya itu bisa ke bawah ya. Putar tombol pada posisi drain, lalu kita tuangkan air agar kotorannya keluar melalui selang saluran pembuangan. Lakukan pembersihan dengan busa spons ini sampai benar-benar bersih, lalu kita tuangkan air kembali agar kotorannya terbuang melalui saluran pembuangan air. Nah, setelah kita membersihkan di bagian ini, lalu kita bersihkan tutup yang untuk pemutar cucian tadi dengan menggunakan air dan bisa dibantu dengan sikat. Sebaiknya kita secara perlahan-lahan membersihkan seluruh bagiannya ya. Ini kan ada lubang-lubang kecil ini. Nah jadi sebaiknya di semua sisi ya dibersihin sampai benar-benar bersih, terus disiram, baru nanti kita bisa gunakan lagi. Nah setelah selesai membersihkan bagian pencuci tadi, mari kita coba untuk membersihkan saluran yang ada di bagian belakang mesin cuci ini ya. Jadi kita geser dulu, kita cek ini di bagian bawahnya ini harus kita buka. Gunakan obeng kembang untuk membuka mur yang ada di bagian belakang ini ya. Lalu kita buka tutup bagian belakang ini pelan-pelan ya, tarik dikit terus diangkat. Nah ini saluran pembuangan ya untuk air cucian. Yang sebelah sini yang dari pengering,
yang sebelah sini yang dari cuciannya. Sekarang kita buka katup penutup yang bagian dari cucian ini. Bisa menggunakan tangan kalau sudah pernah dibuka, tetapi kalau belum pernah sebaiknya gunakan tang. Namun harus hati-hati ya supaya nggak pecah ya di bagian kotak atasnya itu. Jadi kita putar ke kanan. Angkat katup penutupnya pelan-pelan. Nah, di sini ada karetnya nih, kita lihat. Ini banyak sekali kotoran ya yang bikin mampet saluran air. Jadi kalau ini udah kotor banget, biasanya air itu susah keluar gitu. Udah gitu kalau dia sampai mengganjal di bagian bawahnya ini, nanti saluran itu akan terjadi rembes gitu. Jadi kalau kita ngisi air nanti tumpah semua gitu karena ada rembesan. Di situ ada ganjalan kotoran yang membuat air rembes keluar melalui saluran ini. Nah, sekarang mari kita mulai membersihkan karet di dalamnya ini ya. Jadi yang ada di bagian bawah katup penutup tadi itu harus kita bersihkan di bagian karetnya, juga di bagian salurannya. Jadi bisa digunakan di sini seperti sikat gigi bekas, lalu dengan air ya kita coba gosok-gosok sampai bersih. Bisa juga dibantu dengan air sabun kalau perlu, tapi kalau tidak perlu kayak gini juga cukup ya, cukup pakai air biasa, disikat-sikat begini bisa bersih nih. Lakukan terus penggosokan ini sampai benar-benar bersih, lalu nanti kalau sudah bersih kita rendam di air. Nanti kotoran itu akan luntur dengan sendirinya ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya ya dibanding tadi. Ini udah lumayan bersih ya. Jadi kalau tadi kan penuh dengan kotoran. Nah, sekarang beda banget gitu. Jadi udah bersih, cuman kalau masih kurang kita sikat lagi. Ini harusnya memang sampai benar-benar bersih sekali baru kita bisa pasang kembali ya, supaya aliran air di dalamnya lancar dan tidak ada ganjelan di bagian bawahnya, sehingga nggak ada lagi rembesan air dari tempat cucian ini. Oke, ini udah terlihat sangat bersih ya, jadi kira-kira udah cukup nih untuk bagian karetnya. Nah, kita bisa lanjutkan ke bagian selang atau aliran air yang di dalam ini ya. Ini kan kita lihat kotor banget tuh. Nah, coba pakai sikat gigi ini juga bisa nih, kita kerok-kerok. Nanti dibantu dengan air juga ya. Kalau misalkan sikat ini kurang fleksibel ya ke dalamnya, itu mungkin nanti kita bisa menggunakan jari tangan kita juga ya, supaya lebih bersih. Karena ada bagian yang kalau pakai sikat tadi kurang bisa menyentuh ke bagian dalamnya. Nah, kalau dengan jari malah lebih fleksibel ya. Jangan lupa nanti dibantu disiram air dari bagian atas nih. Nah, ini aku coba siram air pakai gayung dari bagian atas ya, untuk mengeluarkan kotoran yang tadi kita korek-korek di bawah ini. Nah, ini bisa dilakukan berulang-ulang kali sampai benar-benar bersih. Cuman kita tetap harus membersihkan di lubangnya ini menggunakan tangan ataupun sikat ya. Kucingku ini malah dua-duanya masuk sekarang nih. Aku coba keluarin, kayaknya pada nggak mau ya. Sekarang kita masukkan lagi karet yang tadi sudah kita bersihkan ya ke dalam tabung saluran ini. Jadi masukinnya harus pelan-pelan ya. Kita cek dulu bagian pengaitnya ini apakah sudah lurus atau belum. Kalau belum, dilurusin dulu. Soalnya kalau bengkok nanti ini fungsinya jadi nggak bener nih. Nah, ini kan kayak agak bengkok ya. Tadi setelah kita bersihkan ternyata dia itu meletot gitu. Jadi kalau dipasang nggak bagus gitu, harus dilurusin dulu. Nah, ini secara perlahan kita turunkan bagian katupnya ini, kan ada per di bawahnya itu. Kemudian diputar ke arah kiri. Nah, ini muternya sampai mentok ya, sampai susah gitu, agak kenceng. Nah, itu harus rapet itu. Kalau perlu nanti kita pakai tang ya untuk membuat ininya rapet ya.
Soalnya kalau nggak rapat, air juga bisa keluar dari sisi karetnya tadi. Bagian tali tuasnya ini kita lurusin dulu ya, kan tadi ke waktu diputar dia agak melintir. Ini harus dilurusin dulu supaya tuasnya itu berfungsi dengan bagus dan dia tidak beresiko putus ya tali tuasnya ini. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa mengencangkan pula dengan tang ya. Ini caranya di bagian yang kotaknya ini kita jepit dengan tang, terus kita putar. Cuman ya ini kalau terlalu kencang juga kadang dia malah pecah ya di bagian sini, jadi harus hati-hati ya untuk mengencangkan kalau pakai tang. Putarnya ke kiri ya. Nah ini kalau udah kencang dan nggak bisa diputar lagi berarti udah rapet ya, jadi jangan dipaksa terus. Ini udah cukup nih, udah cukup rapet. Oke, selanjutnya kita tes dengan menggunakan air ya. Kita siram dari atas pakai air segayung lagi, apakah sudah lancar keluarnya dan tidak rembes maupun keluar dari bagian sisi-sisi yang kita buka tadi. Nah ini harus dicek lagi ya. Alhamdulillah sekarang air segayung ini yang aku tuang bisa keluar dengan cepat ya, tidak seperti tadi. Jadi ini alhamdulillah bisa dipakai lagi. Oke, sekarang kita tutup kembali ya bagian belakangnya. Jangan lupa, jangan sampai lupa ditutup. Nanti kucingnya masuk. Oh iya, dicek dulu kucingnya udah sudah keluar atau belum ya. Jangan sampai ketinggalan di dalam, kasihan nanti nggak bisa keluar. Ini kenapa bagiannya harus rapat, karena kalau di belakang itu ada celah, itu kadang kemasukan tikus ya. Tikus itu suka banget masuk ke bagian belakang mesin cuci ya, bukan cuma kucing ya, tikus itu juga suka, jadi bisa merusak mesin cuci kita. Nah setelah bagian belakangnya cukup rapat, kita pasang kembali untuk bagian pemutar cucian yang tadi pertama kita buka ya. Nah ini alhamdulillah sudah lancar airnya dan sudah bersih semua, jadi kita bisa pasang kembali dan bisa mulai mencuci. Oh ya, untuk sahabat yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan saya bisa upload terus setiap hari untuk video-video lainnya, insya Allah. Jadi kedepannya saya berusaha untuk selalu mengupload video tentang berbagai macam cara yang bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Oke, terakhir kita tes lagi untuk bagian saluran air ini apakah sudah lancar dengan menggunakan air segayung ini ya. Nah ini kalau kita perhatikan sepertinya udah cepat sekali mengalirnya, tidak seperti sebelum dibersihkan ya. Jadi cukup sekian dulu tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.